Eh, 20 menit yapping, ternyata mic-nya ngebug. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di Papa Jax teman-teman ya. Kembali lagi bersama dengan Danu di sini teman-teman ya. Selamat datang ya teman-teman ya di hashtag Belajar Gundam teman-teman ya. Di mana di sini kita akan belajar tentang para gundam-gundaman atau anime-anime robot lainnya teman-teman ya. Kenapa kok saya lemas? 20 menit yapping ya kemarin ternyata tidak terekam. Enggak kerekam sih. Mic-nya mati atau ngebug ya teman-teman pas di menit ketiga karena mixer baterainya habis. Aku lupa ngecas. Oke, yang mau bahas kali ini teman-temannya ini sudah teman-teman lihat ya di thumbnail teman-teman ya. Kenapa anime Shokyu no Partner, anime robot sebagus ini tuh kok underrated ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Oke, Shokyu no Fafner teman-temannya adalah sebuah serial ya teman-teman, ada sebuah serial mecha, anime mecha buatan dari sebuah studio yang bernama Sebek. Nah, untuk teman-teman yang angkatan tua ya, wibu tua seperti saya teman-teman ya, pasti tahu lah yang namanya studio Sebek teman-teman. Shokyu no Fafner sendiri teman-temannya dibuat pertama kali pada tahun 2004 ya teman-teman, 2004 ya dengan judulnya Shokyu no Fafner Death Aggressor teman-teman ya, untuk season 1-nya teman-teman. Lalu berlanjut ke season 2 teman-teman ya, berlanjut ke season 2 di tahun 2015 teman-teman ya, dengan judul Shokyu no Fafner Death Aggressor Exodus, dan dibagi menjadi 2 season teman-teman ya. Untuk Exodus ini ada season 1 dan season 2 teman-teman. Jadi season 2 ada 2 season. Nah, jadi kayak part 1 part 2-nya lah itu ya teman-teman ya untuk Exodus teman-teman. Tapi sebelum ke ini ya, sebelum ke season 2 ini teman-temannya, ada beberapa episode spesial dan movie seperti Shokyu no Fafner Wreck or Life, terus yang Heaven and Earth dan Arcadian Memory teman-teman. Lalu setelah Shokyu no Fafner Exodus teman-teman ya, yang habis season 2 ini berlanjut dengan judul Shokyu no Fafner The Beyond teman-teman ya, The Beyond. Nah, untuk yang The Beyond ini teman-teman ya, yang The Beyond ini tipenya tuh seperti movie singkat atau OVA ya, jatuhnya tuh kayak OVA atau movie singkat teman-teman ya, dan menjadi 4 part teman-teman ya untuk project The Beyond ini teman-teman ya. Ada 4 part teman-teman, dan satu partnya itu berisi 4 episode teman-teman ya. Jadi part 1 ada 4 episode, part 2 ada 4 episode, part 3 ada 4 episode, part 4 ada 4 episode teman-teman. Setelah itu ada Shokyu no Fafner Behind the Light teman-teman ya, untuk yang baru-baru ini yang 2025 ini teman-teman, yang barusan yang barusan rilis teman-teman ya. Nah, untuk yang terakhir ini teman-temannya yang Behind the Light ini teman-temannya pindah studio, tidak Sebek lagi teman-temannya, menjadi ke production IG teman-teman, karena Sebek udah tutup pada 31 Mei 2019 teman-teman ya. Kenapa ya, aku dengar ya teman-teman, aku baca di Google ya teman-teman ya, peranakannya si Sebek itu teman-temannya tuh Zebek Zwe teman-temannya tuh ngejual asetnya ke Sunrise teman-teman ya, Sunrise, terus Sebek itu tutup ya, kembali menjadi bagian dari production IG. Aku bacanya gitu teman-teman. Kalau ada yang salah teman-teman bisa koreksi aku ya teman-teman ya, untuk yang kenapa Sebek tutup ini teman-teman. Oke, Shokyu no Fafner ya teman-teman bercerita tentang sekelompok manusia teman-teman, sekelompok manusia yang berjuang melawan sebuah entitas alien teman-teman, sebuah entitas alien bernama Vestum teman-teman ya, Vestum. Nah, Vestum ini tuh bentuknya tuh kalau di anime itu dibilang ya teman-temannya tuh seperti kayak silikon teman-teman, bentuknya itu kayak silikon ya teman-teman ya, berwarna emas, terus ya itu menginvasi ya teman-teman ya, menginvasi.
ya menginvasi bumi dan menyerang manusia ya teman-teman, dengan cara mengasimilasi manusianya itu menjadi kristal-kristal Vestum teman-teman. Jadi mengasimilasi lah jatuhnya, kayak apa namanya, orang-orang itu di dientetkan dengan cara menjadi kristal-kristal teman-teman. Dan pertempuran itu udah berlangsung selama 30 tahun teman-teman. Untuk yang season 1 itu udah 30 tahun, dan 30 tahun berjalan sampai menyisakan hanya sedikit manusia yang bertahan teman-teman. Nah, manusia-manusia ini teman-teman yaitu bersatu menjadi menjadi kesatuan, yaitu Neo UN atau BBB-nya ya teman-teman, PBB-nya atau perserikatannya teman-teman. Tapi ada satu kelompok manusia teman-teman yang berasal dari Jepangnya langsung teman-teman ya, itu nggak mau ya gabung sama Neo UN, dan lebih memilih membuat organisasi sendiri bernama Alphys, dan bertahan mengisolasi diri mereka itu dari Neo UN atau dari dunia luar itu teman-teman ya. Di pulau bernama Tatsumiyajima, Horaijima, Watatsumijima. Jadi ada 30 tapi jadi kesatuan teman-teman teman. Dan kenapa kok Alphys ini nggak mau gabung sama Neo UN teman-teman ya? Karena mereka tuh berbeda ideologi teman-teman. Jadi Neo UN ingin mencapai kedamaian dengan secara paksa teman-teman ya. Ngerekrutnya orang-orang tuh juga secara paksa, terus ideologinya pun egois. Pengen ngedamai dunia tuh, pengen menghapus semua Neo UN ingin menghapus semua Vestum teman-teman ya. Jadi dihilang, dimusnahkan teman-teman. Nah, kalau Alphys teman-teman ya, yang Alphys mereka tuh pengen hidup bersama Mir teman-teman. Jadi Mir itu kayak Vestum tapi yang baik lah. Nggak baik sih, kayak Vestum yang udah punya akal ya teman-teman, punya akal, pengen belajar bersama manusianya teman-teman ya. Jadi pengen belajar bersama, terus hidup bersama gitu ya teman-teman. Dan untuk yang Alphys ini mereka juga menggunakan teknologi Mir ya teman-teman ya. Teknologi Mir atau Vestum yang udah evolusi ini ya teman-teman ya, untuk bertahan hidup, dan ya itu untuk bertahan hidup teman-teman. Nah, terus apa sih itu Fafner ya teman-teman ya? Nah, Fafner sendiri itu adalah sebuah teknologinya teman-teman, teknologi atau sebuah robotnya ini ya teman-teman ya, yang mekanya lah, kita sebut saja mekanya. Fafner itu mekanya teman-teman ya. Untuk bertarung ketika Vestum menginvasi atau menyerang lah ya teman-teman. Nah, untuk model-modelnya nih ada banyak banget teman-teman, mulai dari notung model, terus yang punya Neo UN itu apa ya? Aku lupa. Pokoknya ini ada banyak teman-teman ya untuk model-modelnya teman-teman ya, atau untuk model-model jenis-jenisnya untuk Fafner ini teman-teman. Ya nggak mungkin tak sebutin satu-satu ya teman-teman ya, nanti video ini kepanjangan malah 30 menit atau sejam, males aku editnya, aku males. Nantilah tak bikin video terpisah ya teman-teman ya, aku males. Oke, itu untuk untuk sekadar sinopsis teman-teman ya, untuk sinopsisnya yang tadi tak jelaskan ya teman-teman ya. Nah, terus kenapa sih anime ini kok bagus banget teman-teman ya? Yang pertama teman-teman ya, karena Shokyu no Fafner ini teman-teman itu mengangkat tema keluarga. Ya, betul sekali teman-teman ya. Temanya itu mengangkat tentang temanya keluarga. Kenapa aku bisa ya teman-teman ya? Ya karena ini ya, dikarenakan Shokyu no Fafner ini itu bercerita tentang invasi dan tragedi ya teman-teman selama 30 tahun teman-teman. Dan tentang bersatunya manusia itu jadinya ini ya, feel atau tema keluarganya itu kental banget teman-teman. Karena temanya itu manusia yang habis post apokaliptik teman-teman, habis kena invasi ya teman-teman ya, mereka tuh bergabung bersatu ya teman-teman. Jadi feel keluarga atau teman atau ikatan itu kental banget teman-teman. Apalagi yang di Pulau Tatsumiyajima atau yang bagian dari Alphys itu teman-teman ya. Ini ya, feel keluarganya itu bagus banget teman-teman, kuat banget teman-teman ya. Mulai dari konflik keluarganya, terus kehangatan keluarga, konflik antar teman, konflik antar antar atasan bawahan dan lain-lain, pokoknya teman-teman ya. Bahkan ya sedikit spoiler teman-teman ya, kematian seekor anjing pun ya yang bernama Cokola di sini teman-teman, itu juga bikin air mata mengalir loh. Jangan salah, ini kematian anjing tai loh.
bikin gitu teman-teman, bikin air mata tuh mengalir teman-teman. Jadi sedikit spoiler teman-teman ya, untuk Cokola ini si anjing ini ya teman-teman, jadi udah dari satu teman-teman, udah dari kecil banget teman-teman ya, pas di episode itu udah gede teman-teman ya. Nah kenapa kok kematiannya tuh bisa ini, kematiannya kok bisa bikin air mata mengalir ya teman-teman ya, karena ya teman-teman ya, si Cokola ini tuh care banget sama majikannya teman-teman, mulai dari ibunya Shoko ya teman-teman, ibunya Shokonya sendiri, terus juga sama Kanon ya teman-teman ya. Ketika 3 orang ini sendirian teman, itu yang teman itu Cokola teman-teman ya. Nah pas kematiannya di sedikit spoiler teman-teman ya, di Exodus teman-teman, tempatnya itu part 2 teman-teman ya, part 2 episode berapa ya, lupa aku matinya Cokola itu. Exodus betul nih, Exodus ya, Exodus kalau aku nggak lupa itu Exodus teman-teman ya. Itu matinya tuh kayak bukan mati kenapa ya, mati karena umur, kan umur emang udah tua tak udah, jadi kayak nemenin si 3 orang ini tuh dari kecil teman-teman ya, jadi dari kecil itu teman-teman. Oh ya tambahan, bukan 3 orang, ada satu lagi, si siapa tuh namanya tuh satu nganu yang pertama nemuin Cokola, apa tuh namanya aku lupa, cowok lupa aku namanya ya, nanti tak kasih gambarin lah. Yang kedua teman-teman ya, yang kedua itu konfliknya itu kompleks dan dalam ya teman-teman ya, konflik itu kompleks dan dalam teman-teman ya. Konfliknya itu tuh bisa dibilang kompleks dan dalam banget. Kenapa ya teman-teman ya, karena mulai konflik antara manusia dan Vestumnya, lalu antara Vestum dan Vestum, bahkan sampai manusia sama manusia versus manusia juga teman-teman, karena Neoen sama Alphys itu kayak itu ya teman, agak kurang akur teman-teman karena perbedaan ideologinya ya, jadi gitu. Bahkan nih politiknya tuh kental banget teman-teman ya, jadi nggak semerta-merta itu kayak konflik biasa tuh, karena politik juga ya teman-teman, karena ya ini ada politiknya juga teman-teman. Yang ketiga ya teman-temannya, kenapa kok ini anime bagus banget teman-teman ya, karena pertarungan dan efek samping dari pertarungan yang itu sendiri teman-temannya yang epic parah teman-teman, nggak epic parah ya ini saling melengkapi lah itu itu bahasanya biasa ya, pokoknya itulah, pokoknya epic parah teman-teman ya. Nah untuk pertarungannya ini tuh udah masuk ke skala gede teman-teman ya, karena emang manusia ya, sekumpulan manusia lawan alien ya teman-teman, atau bisa aja manusia lawan manusia sendiri teman-teman ya, karena ya itu politik itu ya teman-teman ya, karena perbedaan ideologi dan politik ya, pokoknya itulah yang pokoknya itulah itu aja udah epic teman-teman. Apalagi efek samping ya teman-teman dari penggunaan Fafner sendiri ya teman-teman, yang menggunakan sistem Brunhilde teman-teman ya. Gak hanya Brunhilde sih teman-teman ya, Fafner biasa apalagi efek samping ya teman-teman dari penggunaan Fafner ini ya teman-teman, menggunakan sistem Brunhilde pada Fafner tipe Notung model teman-teman ya, yaitu sistem yang digunakan di Fafner yang terhubung ke mirnya langsung teman-teman ya, biar bisa mendapatkan kekuatan yang overpower teman-teman ya, kayak teleportasi, regenerasi pas Fafnernya kepotong atau rusak ya teman-teman ya. Terus juga bisa mengenchant atau ngebuff tembakan atau apapun, atau bisa ngesummon drone ya teman-teman ya. Pokoknya kekuatannya yang overpower lah. Tapi sering waktu juga teman-teman ya, yaitu kekuatan yang besar memerlukan resiko atau bayaran yang besar juga teman-teman ya. Kenapa? Karena ya ini manusia biasa teman-teman, enggak manusia biasa sih, orang-orang di Alphys tuh yang terutama yang anak-anaknya teman-teman itu udah kayak udah dimodifikasi lah DNA-nya, udah digabung sama sel Vestum ya teman-teman ya. Jadi menggunakan terlalu banyak kekuatan mir ya teman-teman, itu bakalan ini bisa aja terasimilasi sendiri ya teman-teman, jadi kristal, atau muncul efek samping kayak dadanya bolong lah, lupa ingatan lah, terus muncul pokoknya efek-efek samping yang lainnya lah. Nah itu beberapa alasan ya teman-teman yang dari aku ya teman-teman, kenapa anime ini bagus banget. Kalau teman-teman punya punya opini sendiri, bisa di komen aja teman-teman ya.
kenapa kok anime itu underrated banget teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-temannya, yang pertama itu karena emang kurang iklan ya teman-temannya, kurang iklan atau hype-nya teman-temannya, nggak seperti Gundam atau anime apa Evangelion atau anime mecha lainnya teman-temannya. Untuk promosi ini pun terbatas banget teman-teman, sumpah. Malah sampai nggak tahu nah anime ini tuh ada teman-teman ya. Jujur aku pun tahu anime ini ya teman-temannya dari YouTube ya teman-teman, pas lagi nyari opening anime mecha lainnya teman-teman ya. Sumpah di media ini tuh kayak nggak pernah diiklanin ya teman-teman, sumpah kayak nggak pernah diiklanin sumpah. Yang kedua teman-temannya, yang kedua itu plotnya itu yang gelap dan dark teman-temannya. Kemungkinan ini juga yang bikin orang itu males teman-temannya, kurang tertarik sama plotnya yang susah ya, yang susah dan kelam ya teman-teman ya. Karena orang-orang kan pengennya yang mudah ya teman-teman, yang mudah ya teman-teman ya, pengen yang mudah, gampang dicerna ya teman-teman ya. Terus yang ketiga ya teman-teman, yang ketiga itu kemungkinan karena desain karakternya ya teman-teman, menurut orang-orang itu kurang menarik ya teman-teman, kurang menarik, tidak secantik-cantik anime lainnya ya teman-teman. Untuk keluaran-keluaran segitu ya teman-temannya kurang menarik, karena ya ini emang karakter desainnya itu emang ini ya dari Gundam sih teman-temannya, karena emang dibuat sama Om Hisashi Hirai ya teman-temannya, kental banget sama stylenya lewat Gundam Seed dan Cyber Formula GPX teman-teman. Teman-teman lihat aja ya, itu stylenya Om Hisashi itu kan emang unik-unik ya teman-teman, desainnya kayak gitu ya teman-teman ya. Banyak orang yang suka ya teman-teman, seperti saya teman-teman, seperti saya dan seperti saya sendiri ya teman-teman ya. Dan juga banyak yang kurang demen ya teman-teman, karena apa, stylenya Om Hisashi itu ya teman-teman ya, karena bisa dibilang kayak mereka tuh kayak bilangnya style zaman purba teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itulah video kali ini teman-teman ya, tentang Shokyu no Partner teman-teman ya. Cari banget tiba-tiba nih angle-nya kok berubah teman-teman, karena nih mixerku lupa tak cas teman-teman. Jadi mic-nya mati yang di bagian apa tadi, lupa kalau mic-nya tuh mati ya teman-teman ya, jadi nggak ke-record teman-teman. Jadi ini kayak terusannya teman-teman ya, jadi aku lupa ngecas ini mixerku. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya yang sudah nonton ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe ya teman-teman ya, biar aku semakin semangat ya teman-teman, biar semakin semangat dan ada pembahasan juga ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, dadah.